Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjut pelajaran kita. Pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita mulai bagian pertama, yaitu pengenalan dalam kemanusiaannya. Kelahiran Yesus telah dinyatakan Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Kelahiran Yesus telah dinubuatkan oleh nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan dalam Perjanjian Lama. Bahkan perawan Maria pun telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, seorang perempuan muda. Tempat kelahiran itu pun, waktunya pun telah dinubuatkan. Ya. Dan kemudian itu sudah menjadi kenyataan, digenapi secara pasti. Ya, tidak ada yang meleset. Walaupun kegenapan kelahiran Yesus, khususnya situasi, kondisi, waktu secara manusia sangat tidak menguntungkan, ya, tidak memenuhi standar sebagai manusia. Tetapi itulah waktu dari Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus datang ke dunia bukan untuk mencari fasilitas dunia, ya, tetapi untuk memberi sesuatu kepada dunia, yaitu keselamatan. Kemudian kita sudah beranjak berikut kepada apa makna rohani bagi kita tentang proses kelahiran daripada Yesus. Ya. Yang pasti proses kelahiran Yesus bagi kita yang merupakan kegenapan daripada firman Tuhan dan pekerjaan dari Roh Kudus memberi makna rohani bagi kita, yaitu tentang kelahiran baru. Ya. Kelahiran baru kita adalah pekerjaan daripada firman dan Roh Kudus, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 12 dan 13, Yohanes 3 ayat 5, ya, dan 1 Petrus 1 ayat 23. Itu ayat-ayat yang berbicara tentang kelahiran baru oleh firman dan Roh Kudus. Ya. Nah, selanjutnya bagian yang berikut bahwa kelahiran Yesus menarik perhatian dari banyak kalangan. Yang pertama, dalam Matius pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Matius pasal 2 mulai ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia, dan seterusnya. Dan pada akhirnya mereka ketemu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk bintang yang membawa mereka, dan sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Maka pengetahuan yang mereka miliki itu kemudian diarahkan oleh bintang yang mereka lihat. Saya percaya bintang di sini bicara tentang Roh Kudus yang kemudian menuntun sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Ya. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki, kemudian
bintang itu menuntun mereka. Daerah yang cukup jauh dari tempat kelahiran Yesus. Ya. Tetapi oleh tuntunan bintang itu yang saya katakan menurut saya itu berbicara tentang Roh Kudus, mereka pasti akan sampai kepada tempat yang tepat. Ya. Nah, orang-orang Majus ini dikatakan membawa persembahan. Ya. Persembahan. Dari persembahan ini dapat kita simpulkan orang Majus itu berjumlah 3 orang. Sesuai dengan persembahan yang mereka bawa, emas dan mur dan kemenyan. Ya. Nah, betapa peristiwa kelahiran Yesus itu, saudara, telah menjangkau orang yang begitu jauh untuk datang menyembah Dia. Suatu perhatian yang luar biasa. Tuhan Allah bisa membawa orang untuk mengenal Tuhan dengan apa yang dia miliki. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi kemudian dengan pengetahuan itu, ya, dengan tuntunan bintang mereka bisa mencari tahu di mana, karena bintang itu memberi isyarat. Barangkali itu muncul sekali dalam seumur hidup bagi mereka. Dikatakan bintang itu memberi isyarat tentang lahirnya seorang raja. Lahirnya seorang raja. Dan benar, itulah yang mereka kemudian temukan. Nah, mereka ini orang-orang pintar, orang-orang yang ya katakanlah intelek dan sebagainya. Ketika mereka masuk, coba kita lihat Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Ya. Mereka tidak mempersoalkan dan bertanya-tanya kondisi tempat di mana Yesus dilahirkan, ya, yang mungkin tidak sesuai dengan tempat di mana mereka tinggal di sebelah timur sana, ya. Dan itu kemudian tidak mempengaruhi niat mereka untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, bagi Yesus, ya. Mereka tidak mempersoalkan itu. Ada gembala dari Sumba. Satu waktu dia datang meminta bantuan untuk pembangunan gereja. Saya tanya, jumlah jemaatmu sudah berapa banyak? Sekian. Terus dia bilang, Om, sebenarnya banyak simpatisan. Wah, puji Tuhan, banyak simpatisan. Terus mereka gereja? Belum. Loh, katanya simpatisan. Belum. Karena mereka bilang, Pak Pendeta, nanti kalau Pak Pendeta punya gereja sudah permanen, kami datang gereja. Saya bilang, jangan terpengaruh dengan itu. Itu orang-orang bukan cari Tuhan, cari gedung gereja. Jangan kau terpacu hanya dengan pernyataan seperti itu. Ya. Manfaatkan apa yang ada. Ya. Mereka itu bukan orang-orang yang cari Tuhan sebenarnya. Orang-orang yang cari gedung gereja. Nanti kalau kau sudah punya gereja sudah bagus, nanti ada yang lebih bagus lagi, orang pindah lagi. Mereka itu orang-orang cari gedung. Ya. Karena apa? Mereka merasa tidak layak ibadah di situ. Tidak layak. Mungkin karena mereka punya status sosial, status ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Ya. Orang-orang yang merasa terhormat di kampung itu. Kita belajar dari
orang Majus ini, mereka tidak mempersoalkan itu. Dan mereka tetap melakukan niat mereka dari awal untuk membawa persembahan kepada bayi Yesus itu. Begitu mereka ketemu dengan bayi Yesus, mereka masuk di mana dia ada, mereka sujud menyembah kepadanya dan membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepada Yesus. Nah, ini memberi makna rohani bagi kita. Kita bisa belajar dari orang Majus ini. Bahwa kondisi tempat atau apapun itu tidak harus, katakanlah fasilitas, tidak harus mengurangi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Ada jemaat nanti dia merasa sejahtera menyembah Tuhan kalau instrumen itu sesuai dengan seleranya. Ada seperti itu. Oh, kalau sudah tidak sesuai seleranya, dia tidak sejahtera sepanjang ibadah. Tunggu dulu habis main, dia ngomel ame seluruh. Ya, ada seperti itu dulu, tapi kita datang ibadah itu untuk menyembah Tuhan. Tuhan yang tidak mempersoalkan tempat, fasilitas, kondisi apapun, tidak. Dari awal saya sudah katakan kalau Tuhan Allah mau sediakan tempat yang layak bagi Yesus dilahirkan, waduh, dalam sekejap dia bisa membuat istana yang luar biasa. Tapi bukan itu tujuannya. Berikut, yang kedua, orang yang menaruh perhatian, pihak yang menaruh perhatian kepada kelahiran Yesus adalah Raja Herodes. Dia tahu kelahiran Yesus itu dari orang Majus ini justru. Karena mereka bertanya-tanya, tahu enggak di mana itu raja yang baru lahir? Maka berita itu pun sampai kepada Herodes. Sampai kepada Herodes. Wah, Alkitab katakan terkejutlah dia. Coba kita lihat Matius pasal 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi sebenarnya mereka tahu nubuatan nabi-nabi tentang kelahiran Yesus. Dan itu sebenarnya tidak menarik perhatian mereka. Nanti setelah ada kesaksian dari orang Majus ini bahwa mereka sedang mencari tempat di mana raja yang baru dilahirkan. Kata raja ini menarik perhatian Herodes. Kenapa? Dia raja. Betlehem itu ada di wilayah kekuasaan daripada Herodes. Masa iya ada raja lain? Apalagi baru lahir. Nah, respon yang diberikan oleh Herodes tentang berita kelahiran Yesus adalah respon yang negatif. Kenapa? Menyinggung kedudukannya. Menyinggung kedudukannya, statusnya sebagai raja. Tentu dia mulai berpikir, waduh, sebentar lagi sudah ada yang mau menggantikan saya. Sebentar lagi saya lengser sudah. Orang-orang yang tertarik atau yang memberi perhatian kepada Yesus,
dengan memperhitungkan statusnya. Dengan memperhitungkan statusnya. Herodes mendapati bahwa dia akan rugi. Karena itu kemudian reaksi daripada Herodes adalah mencari untuk membunuhnya. Ya. Di dalam ayat 13 Matius 2, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Banyak orang mau datang beribadah tapi dibatasi oleh statusnya. Dibatasi oleh status. Di Makassar dulu pernah ada jemaat. Itu jemaat dulu sesuai kesaksian dari Gembala almarhum Pak Da Costa. Dulu waktu dia mulai berusaha, itu jual bakso di gerobak di pinggir jalan. Tapi dengan kesetiaannya dalam penurutan kepada Tuhan, melayani hamba-hamba Tuhan, usahanya makin berkembang. Saudara, sampai singkat cerita bisa membeli sebidang tanah di pusat kota Makassar, dan membangun restoran. Dan restoran itu adalah restoran pertama yang paling terkenal di Makassar. Itu milik dari seorang jemaat. Nah, seiring dengan berkat yang begitu luar biasa, restorannya terkenal dan sering di booking untuk acara-acara besar, sehingga tidak heran kekayaannya berlipat kali ganda. Mulai punya rumah di mana-mana dan sebagainya. Seiring dengan itu, mulai muncullah perasaan seperti Herodes, yaitu status. Dia mulai memperhitungkan statusnya. Orang kaya. Sehingga hari Sabtu dia mulai telepon gembalanya, Bro Da Costa, besok siapa yang khotbah? Begitu bilang, ada tamu dari mana? Siapa orangnya? Begitu dia tahu itu orang, wah, besok dia tidak gereja. Terus karena status ini, dia kalau datang ibadah, datang di gereja, mesti ada penerima tamu di depan yang akan menuntun dia untuk bawa sampai di kursi khusus begini. Dan tidak ada orang boleh duduk di situ. Oh, itu bisa jadi hal. Begitu dari waktu ke waktu. Tapi panjang sabar Tuhan selalu ada batasnya, saudara. Apa yang terjadi? Satu waktu, entah bagaimana ceritanya, restoran ini terbakar habis, tidak ada sisa. Habis. Maka jatuh miskinlah. Kenapa? Mau cari Tuhan, tapi bawa-bawa status. Itu Herodes. Saya kira kalau dia bukan raja waktu itu, dia biasa saja.
Ini makna bagi kita untuk belajar pengenalan kepada Yesus, mulai dari peristiwa proses kelahirannya dan dampak di sekelilingnya. Jangan sampai kita menjadi salah satu daripada orang di sekitar kelahiran Yesus seperti Herodes. Mari kita jadi seperti orang Majus. Katakan amin. Oh, dengan segala kemampuan yang mereka miliki, mereka berusaha dari jauh pun harus ketemu, tidak bisa tidak. Entah fasilitas apa yang mereka pakai dari perjalanan yang jauh itu. Dan begitu sampai seperti saya katakan tadi, mereka tidak mempersoalkan kondisi di mana Yesus lahir. Dan itu tidak membatasi mereka untuk mengeluarkan apa yang sudah mereka siapkan untuk dipersembahkan. Tidak. Karena apa? Mereka bukan melihat apa yang ada di sekeliling. Pandangan mereka, fokus mereka hanya kepada Yesus. Mereka tidak mempersoalkan yang lain-lain. Ada jemaat bukan di sini, tempat lain. Begitu habis ibadah dia bercerita, lu ada lihat ibu tadi ada masuk? Karena dia lihat dari kepala sampai di kaki sepatu. Ya. Itu yang diperhatikan. Ya. Jangan kita urus orang lain. Mari kita datang untuk ketemu Yesus. Ya. Untuk menyembah Dia. Mereka tidak bilang, pantaskah kita menyembah di tempat seperti ini? Ya. Mereka bukan cari tempat, mereka cari Yesus. Itu makna rohani bagi kita. Dan yang ketiga, Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ayat 8 dan seterusnya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, dan seterusnya. Gembala-gembala yang sedang menjaga domba di waktu malam di padang Efrata, di tempat yang terbuka. Kalau bicara status gembala-gembala ini dalam strata orang Yahudi, orang Israel, mereka itu golongan yang paling rendah. Sebab yang mereka jaga bukan domba miliknya, orang lain. Mereka ini rendah, ya, orang-orang yang bersahaja, orang-orang yang diupah. Ya. Dapat dikatakan mereka ini bukan orang-orang yang berpengetahuan seperti orang Majus, apalagi punya status. Tidak ada status, ya, tidak ada. Rela harus tidur bersama dengan kawanan domba di padang sana, dengan terancam sewaktu-waktu dengan binatang buas dan sebagainya. Tetapi mereka inilah pihak yang paling istimewa, ya. Karena mereka mendapat berita kelahiran Yesus langsung dari malaikat Tuhan, ya. Langsung dari malaikat Tuhan. Suatu pernyataan yang luar biasa, saudara, luar biasa.
Banyak orang berpengetahuan. Ya. Mereka ini orang sederhana, tidak punya pengetahuan seperti orang Majus dan sebagainya. Tetapi justru kepada mereka mendapat berita langsung dari sorga. Langsung dari sorga. Ada satu kesaksian seorang hamba Tuhan. Dia seorang penginjil di Sulawesi Tengah. Dia masuk keluar kampung pedalaman untuk memberitakan Injil. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Orangnya bersahaja sederhana. Satu waktu dia sampai di Makassar. Waktu itu yang menjadi gembala di Makassar adalah almarhum Bapak Pendeta Les Nusa. Ya. Dulu mantan ketua pengurus pusat GPDI. Waktu dia datang ke pastori, saudara, karena begitu sederhananya pakaiannya juga, jadi itu pengerja-pengerja di pastori pikir, lu ini siapa Mereka tanya, Pak, mau nginap kok? Iya, kalau boleh. Kasihlah dia di kamar, ya sebenarnya lebih cocok jadi gudang, belakang sekali. Nah, Makassar ini, saudara, terkenal dengan nyamuknya. Ya, itu 11-12 dengan Surabaya. Itu Makassar ini. Sudah, situlah dia. Jadi dia belum sempat bertemu dengan gembala. Sudah dikasih tempat di situ. Gembala juga tidak tahu kalau ada tamu hamba Tuhan seperti itu. Hari Sabtu. Ya. Maka sesudah dia dikasih makan malam, dia masuk, dia bukan tidur. Dia mulai berdoa menyembah Tuhan. Sepanjang malam. Sepanjang malam. Karena itu sudah gaya hidupnya. Ya. Dia berdoa. Tengah malam ini gembala seperti mendengar orang menyembah Tuhan. Dia bangun. Dia mulai cari tahu dari mana itu suara itu. Dia dapati, loh, kok ada di kamar seperti itu? Ya. Sudah, dia tidak mau ganggu. Hamba Tuhan itu sedang menyembah Tuhan, berdoa. Jadi besok paginya gembala tanya, siapa yang terima itu hamba Tuhan kemarin? Oh, kan. Kenapa tidak kasih tahu saya? Mereka diam. Mereka cuma tidak mau bilang, soalnya kami lihat penampilannya, aduh, ini orang kampung dari mana ini? Ya. Tapi malam itu juga Roh Tuhan menggerakkan hati dari gembala. Besok hamba Tuhan itu harus khotbah. Ya sudah, begitu habis sarapan siap mau ibadah, itu gembala bilang, "Bro, sebentar khotbah." Dia bilang, "Apa pantas saya khotbah di sini?" "Tidak, bro ya khotbah." Sudah, ibadah. Waktu ibadah, waktu dia khotbah, saudara, Roh Tuhan bekerja begitu luar biasa. Ini hamba Tuhan diurapi Tuhan, luar biasa, dengan berita yang luar biasa. Ya, berita yang luar biasa. Begitu selesai dia berkhotbah, ibadah, mau tamat ibadah, itu gembala langsung umumkan, mulai sebentar malam kita ada KKR yang akan dilayani oleh hamba Tuhan. Oh, dan jemaat datang penuh itu gereja, luar biasa. Ya.
Kira-kira gambaran hamba Tuhan ini sama dengan itu gembala-gembala yang di padang Efrata itu. Orang-orang yang bersahaja. Tetapi yang punya berita. Dari mana? Dari sorga. Dari tangan pertama. Berita tentang kelahiran Yesus. Oh, luar biasa, saudara. Luar biasa. Tuhan kalau mau kasih berita untuk seseorang, untuk sampaikan, Tuhan tidak lihat kau sekolah apa, kau punya status apa, enggak. Tuhan bisa pakai siapapun. Itu contoh. Itu contoh. Dan tentu masih ada banyak lagi contoh seperti itu. Luar biasa, saudara. Sebab itu saya katakan gembala-gembala ini mendapat keistimewaan tentang berita kelahiran Yesus. Malaikat Tuhan yang langsung datang bicara kepada mereka, jangan takut, hari ini lahir bagimu juru selamat. Dan ayat-ayat selanjutnya menyebutkan reaksi mereka, respon mereka, langsung mereka tinggalkan sementara penggembalaan mereka sambil berlari ke tempat yang diberitahu oleh malaikat Tuhan. Dan mereka jumpai seperti apa yang malaikat Tuhan katakan. Mereka punya berita. Biarlah hati kita selalu ada kerinduan. Saya mau berita dari Tuhan. Saya mau berita dari Tuhan. Bukan berarti kita mau berita dari Tuhan tinggal di rumah lalu tunggu roh Tuhan bicara. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sebab dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, 7 surat yang disampaikan Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Surat-surat itu diawali dengan tulis dan kirimkan kepada malaikat jemaat, yaitu gembala sidang. Di penutup dari setiap surat itu dikatakan, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Surat itu ditujukan kepada gembala, bukan langsung kepada jemaat. Tapi isi surat itu adalah tentang keadaan rohani jemaat masing-masing. Tuhan tahu persis kondisi kualitas rohani dari masing-masing. Gembala lah yang akan meneruskan kepada jemaat. Dan suara gembala itu dikatakan hendaklah mendengar apa kata Roh kepada jemaat-jemaat. Suara gembala itu sama dengan suara apa kata Roh. Sebab gembala akan menyampaikan sesuai dengan surat berita yang dia terima dari Yesus. Itu. Tidak ada yang direkayasa. Dan itu suara dari Roh. Hendaklah mendengarkan apa perkataan. Bukan berita yang direkayasa, bukan berita sekedar hasil tafsiran segala macam yang sekarang berseliweran di media sosial. Berita-berita yang sudah tidak jelas. Karena itu, sebagai jemaat saudara punya tanggung jawab untuk senantiasa berdoa, Tuhan, kami perlu berita dari Tuhan. Katakan amin. Berita dari Tuhan. Nah, itulah beberapa pihak yang memberi perhatian kepada kelahiran Yesus masing-masing dengan berkatnya. Tuhan Yesus memberkati.